Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dimas Reji Pamungkas dari kelas X8B. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang peran penerjemahan dalam pembelajaran bahasa. Penerjemahan. Penerjemahan berasal dari kata terjemahan. Secara umum, penerjemahan merupakan suatu kegiatan memindahkan atau menyalin dari satu bahasa ke bahasa yang lain. Dalam menerjemahkan istilah ilmiah, penerjemah dituntut menguasai dengan baik bahasa sumber dan bahasa sasaran, serta mengetahui bidang ilmu yang diterjemahkan agar terjemahannya baik, yaitu tepat, jelas, dan alami sesuai dengan syarat terjemahan yang baik. Menurut Larson tahun 1984 halaman 48. Hal ini dilakukan agar terjemahan nantinya tidak membuat pembaca atau target reader susah dalam memahami teks penerjemahan tersebut, sehingga si pembaca akan lebih suka dengan teks bahasa aslinya. Seorang penerjemah sebelum menerjemahkan harus mengetahui apakah terjemahan itu dan aspek yang berkaitan dengannya. Ada beberapa hal yang perlu diketahui dan dipersiapkan oleh penerjemah agar kegiatannya dapat dilakukan dengan baik dan sesuai yang diharapkan. Selanjutnya, aspek-aspek penerjemahan. Secara umum, penerjemahan adalah bentuk dari komunikasi di mana di dalamnya terdapat aspek-aspek yang harus diperhatikan. Adapun aspek-aspek tersebut adalah penulis teks bahasa sumber, kemudian yang kedua teks yang ditujukan untuk pembaca bahasa sumber, dan yang ketiga penerjemah yang menguasai bahasa sumber dan bahasa sasaran dengan baik. Keempat, terampilan menerjemahkan. Kelima, teks terjemahan dalam bahasa sasaran. Yang terakhir, pembaca teks terjemahan bahasa sasaran. Dari pengertian di atas dapat diketahui bahwa peran penerjemah sangatlah penting, karena penerjemah sebagai jembatan atau penghubung antara penulis dengan pembaca dalam masyarakat bahasa yang berbeda. Dalam hal ini yang dilakukan oleh penerjemah adalah menghasilkan teks penerjemahan agar pesan dan penulis atau pengarang dapat dibaca dan dipahami oleh pembaca bahasa lain. Yang selanjutnya, proses penerjemahan. Keterampilan membaca dan menulis merupakan syarat penting bagi penerjemah. Seorang penerjemah dituntut untuk menguasai bahasa sumber, paling tidak keterampilan membaca dan menguasai bahasa sasaran, khususnya keterampilan menulis. Keterampilan pertama, membaca bahasa sumber. Dimaksudkan untuk
dapat memahami teks-teks tertentu yang mungkin mempunyai ragam yang berbeda-beda. Dengan sendirinya ia perlu mengetahui antara lain aspek struktur kata, kosakata, makna bahasa sumber, serta pengetahuan tentang bidang atau isi teks sesuai dengan raganya. Kemudian keterampilan kedua, menulis dalam bahasa sasaran. Diperlukan untuk mengungkapkan kembali atau memproduksi. Dalam hal ini, seseorang penerjemah harus mempunyai pengetahuan tentang cara-cara penerjemahan dengan baik, secara eksplisit maupun implisit. Secara eksplisit melalui proses belajar teori tentang penerjemahan, dan secara implisit melalui pengalaman atau praktek menerjemahkan sendiri. Kedua hal ini dapat disebut sebagai prasyarat bagi penerjemah, yang mana hal ini dapat dilakukan dengan melalui proses belajar dan praktek menerjemahkan yang membutuhkan waktu yang lama. Selanjutnya, menurut Larson tahun 1984, halaman 3-4 menyatakan bahwa penerjemahan dilakukan bermula dari bentuk bahasa kepada bentuk bahasa kedua dalam struktur semantik. Arti yang dipindahkan dan harus tetap sama, hanya bentuklah yang berubah. Bentuk yang diterjemahkan disebut bahasa sumber, dan bentuk hasil terjemahan disebut bahasa sasaran. Proses penerjemahan ini dapat dilihat pada bagian di bawah ini. Ini adalah menurut Larson tahun 1984 halaman 4. Bagian di atas diterangkan bahwa teks dalam search language bahasa sumber diterjemahkan dengan cara mendapatkan maksud makna yang tepat sesuai dengan maksud yang ditujukan oleh si penulis atau pengarang. Dalam bahasa sumber kemudian diungkapkan kembali maksud makna tersebut ke dalam bahasa sasaran, dan terjadilah terjemahan dan reseptor language bahasa sasaran. Peran penerjemahan dalam pembelajaran bahasa. J.S. Badudu dalam Cakrawala Bahasa Indonesia menyatakan bahwa bahasa Indonesia perlu diperkaya dan disempurnakan dengan berbagai istilah agar dapat mengikuti laju perkembangan ilmu dan teknologi modern. Tahun 1993 halaman 6. Pernyataan ini sangat jelas bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa yang sedang berkembang dan dinamis. Kita sebagai bangsa Indonesia harus berperan aktif dalam membina dan mengembangkan bahasa Indonesia agar dapat bersaing dengan bahasa lain dalam berbagai bidang. Salah satunya adalah dengan cara menerjemahkan. Dengan menerjemahkan istilah asing, seseorang penerjemah akan dapat mencari padanan istilah asing tersebut dengan istilah kata dalam bahasa Indonesia, ataupun justru dapat memperkenalkan sekaligus menambah istilah dalam bahasa Indonesia. Hal inilah yang sangat berarti dalam pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia, dengan syarat penerjemah tetap dalam penggunaan istilah tersebut agar dapat dimengerti atau dipahami oleh pembaca buku terjemahan tersebut, bukan malah sebaliknya membingungkan. Baik, kesimpulannya adalah
Dengan penerjemahan istilah, kita memperoleh istilah-istilah baru yang dapat kita ambil untuk bidang-bidang tertentu dan sekaligus memperkaya khasanah bahasa Indonesia. Badudu menambahkan pula bahwa bahasa Indonesia dapat menjadi bahasa ilmiah yang berkemampuan tinggi dan mantap. Bahasa akademik memerlukan ketepatan, kejelasan, juga keteraturan, dan ranah estetika. Hal ini sangat jelas bahwa meskipun kita diharapkan dapat mengembangkan bahasa Indonesia dengan cara memasukkan kata atau istilah ilmiah, akan tetapi kita harus tetap memperhatikan kaidah-kaidah yang ada. Kaidah yang sudah dibakukan diantaranya adalah ejaan, cara membentuk istilah, dan tata bahasa. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.